selamat datang kembali di video pembelajaran bersama dengan saya Wira. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal sesuai dengan namanya dicetuskan oleh Blaise Pascal. Salah satu percobaannya yang paling terkenal itu adalah prinsip Pascal. Prinsip Pascal pada percobaan alat penyemprot ini yang pertama sekali, siapkan sebuah pipa dengan piston dan balon yang sudah dirangkai seperti ilustrasi berikut ini. Balon diisi dengan air sampai penuh. Kemudian, lubangi balon dengan jarum pentul pada beberapa sisi balon. Kemudian, tekan piston sehingga tekanan itu membuat air terpaksa mengalir dalam pipa menuju balon. Kita dapat mengamati bahwa air keluar dengan gaya yang sama ke segala arah dari semua lubang balon. Jadi kesimpulannya bahwa tekanan yang diberikan ke zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Inilah yang disebut dengan prinsip Pascal. Kita lanjutkan, pada sistem hidrolik, ternyata prinsip Pascal itu juga berlaku, di mana tekanan yang diberikan ke dalam zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Perhatikan ilustrasi berikut, di mana sistem ini terdiri dari sebuah pipa U yang berbeda luas penampang pipanya, lalu diisi dengan fluida tertentu. Kedua pipa ini diberi piston yang menutup rapat, sehingga menjadi vakum dan hanya berisi fluida saja. Kedua piston masing-masing berbeda luas penampangnya. Penampang lebih kecil disebut A1 dan pipa paling besar itu berpenampang A2. Sekarang, kita beri gaya F1 pada piston berpenampang kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan itu adalah sebesar F1 per A1. Tekanan tersebut dialirkan atau diteruskan dari pipa kecil menuju pipa yang besar, sehingga dengan tekanan yang sama akan mengangkat atau menghasilkan gaya yang besar dan dapat mengangkat beban pada pipa besar. Besar gaya yang dihasilkan itu sesuai dengan prinsip Pascal, di mana tekanan di pipa kecil sama dengan tekanan di pipa 2, sehingga dihasilkanlah besar F2 itu adalah F1 per A1 dikali A2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan gaya yang kecil dapat mengangkat beban yang besar di atas piston besar, karena tekanan yang diberikan di pipa 1 diteruskan ke pipa 2 dengan tekanan yang sama. P1 sama dengan P2, dijabarkan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada 3 pipa dengan luas penampang yang berbeda, tetapi berhubungan antara yang satu dengan kedua pipa yang lainnya.
pipa pertama itu dengan A1 diberikan gaya sebesar F1. Maka timbullah tekanan pada P1 sama dengan F1 per A1. Karena dari sini, dari pipa pertama ini diteruskan tekanannya ke segala arah. Berarti ini ke arah pipa kedua dan juga ke arah pipa ketiga. Walaupun berbeda penampangnya, luas penampangnya, tetapi tekanannya akan sama sesuai dengan prinsip Pascal yang tadi. P1 sama dengan P2 sama dengan P3 lalu dijabarkan. Aplikasi hukum Pascal kita perhatikan terdapat pada dongkrak hidrolik. Penerapan Pascal ini kita lihat terdapat pada dongkrak hidrolik. Dongkrak ini dapat mengangkat beban yang besar seperti mobil sehingga ban mobil bisa diganti. Dongkrak hidrolik ini terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing-masing ditutup dan diisi cairan seperti pelumas. Ya, kita contohkan dengan oli. Apabila tabung yang permukaannya kecil ditekan ke bawah, maka setiap bagian cairan juga ikut tertekan. Besarnya tekanan yang diberikan oleh tabung yang permukaannya kecil diteruskan ke seluruh bagian cairan. Akibatnya cairan menekan pipa yang luas permukaannya lebih besar hingga mendorong ke atas. Selanjutnya, penerapan prinsip Pascal juga terdapat pada rem hidrolik atau rem cakram, di mana alat ini bekerja dengan menjepit cakram atau piringan yang terpasang bersama roda untuk menghambat atau menghentikan laju kendaraan. Rem ini bekerja berdasarkan prinsip Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada suatu cairan di ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Pada prakteknya, jika kita memberikan gaya pada permukaan suatu cairan, gaya itu akan diteruskan dengan nilai yang sama biarpun luas penampangnya besar dan tekanannya berbeda. Berikut komponen-komponen utama pada rem cakram yaitu pedal, piston pada per, selang, piston pada kaliper, kampas rem, cakram atau piringan yang terhubung langsung dengan roda. Ketika pada rem diberikan gaya, piston pada master silinder akan menekan minyak rem bergerak menuju kaliper. Gaya yang ditransfer melalui minyak ke kaliper akan mendorong piston sehingga kampas pada bagian luar cakram akan terdorong keluar kaliper dan bergesekan dengan piringan. Ketika pedal ditekan lebih lama, lebih dalam dan piston tidak dapat bergerak lagi, minyak rem akan meneruskan gayanya ke kaliper sehingga kaliper terdorong keluar dan menekan kapas rem yang ada di bagian dalam piringan. Gesekan antara piringan dengan kampas rem akan mengubah energi gerak pada kendaraan menjadi panas. Ketika pedal dilepas, akan mendorong piston pada master rem sehingga minyak rem yang ada pada kaliper akan tertarik lagi menuju master rem dan akan mengembalikan posisi kaliper, piston kaliper dan kampas rem ke posisi semula. Demikian penjelasan sederhananya. Nah, kali ini kita akan belajar membahas sebuah contoh soal. Sistem mesin hidrolik seperti gambar berikut mempunyai piston 1 dan 2. Masing-masing luasnya 200 cm2 dan 750 cm2. Massa pengisap 1 dan 2 itu berturut-turut 5 kg dan 20 kg dapat bergerak bebas tanpa gesekan. Jika piston pertama diberikan beban 1 kg, berapa kilogram beban yang harus diberikan pada pengisap 2 supaya mesin hidrolik ini seimbang? Sesuai dengan prinsip Pascal, maka dapat kita bahas soal berikut ini. Diketahui pertama sekali itu adalah luasnya piston, masing-masing masanya pada kedua piston. Pertanyaannya adalah beban yang harus ditambahkan di
piston kedua supaya seimbang. Maka kita bisa jawab bahwa P1 sama dengan P2. Kita jabarkan bahwa F yang dimaksud di sini adalah gaya berat di pipa pertama dan F2 yang masuk di sini adalah gaya berat total yang ada pada pipa kedua. Kita masukkan massa piston pertama dengan massa beban di piston pertama. Ditotalin gaya beratnya, begitupun dengan di pipa 2. Percepatan gravitasi bisa kita coret, lalu kita masukkan angkanya, lalu dapatlah hasilnya bahwa massa beban yang harus ditambahkan di pipa 2 atau di piston kedua supaya seimbang adalah sebesar 2,5 kg. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai hukum Pascal. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Terima kasih.